في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون بين يدي من التوراة ومبشرا ternyata nggak ada nama saya. Padahal sudah berapa periode saya di Dewan Dakwah. Periode. Ya, sejarah nampaknya melekatkan Dewan Dakwah ini dengan tata kelola masyarakat perenggak. Ini yang pertama. Yang kedua, dakwah itu kita sadari tidak seperti memasukkan air ke dalam bejana kosong yang tidak ada perlawanan. Kalau kita ambil air, masukkan ke dalam bejana, pada botol masuk, dan tidak ada perlawanan, masuk saja air itu. Tetapi dakwah adalah memasukkan konsep ke dalam pikiran manusia yang di dalam otak manusia itu sudah pikiran-pikiran. Karena itu sesederhana apapun, maka dakwah pasti ada perlawanan, baik perlawanan individu dari waktunya maupun perlawanan dari pelaku-pelaku lain yang memiliki konsep lain. Itu pasti. Karena itu maka dakwah tidak bisa kita gambarkan seperti menuang tadi ke dalam bejana, tapi dakwah itu seperti mengalirkan air di dataran, yang dataran itu ada lembah, ada bukit. Maka dakwah itu perlu effort, dakwah itu perlu perencanaan, dakwah itu butuh kesabaran. Ketika ketemu dataran yang rendah, landai, dibiarkan saja, air itu sudah mengalir. Kita ketemu dengan komunitas yang sudah rajin mengaji, ibu-ibu yang sudah rajin taklim, masjid yang sudah subur. Kita ini saja dakwah bisa dari situ. Tapi begitu kita masuk di kampus dengan mahasiswa yang luar biasa heterogenitasnya, dengan kefahaman yang sangat plural, yang pada waktu SMA-nya ia tidak bersentuhan dengan nilai-nilai dakwah dan nilai Islam, maka itu ibarat kita sedang berusaha mengalirkan air naik bukit. Perlu pemikiran, perlu alat, perlu metodologi, perlu kesabaran sangat luar biasa. Dan itu adalah tugas dakwah. Maka dakwah pasti akan berhadapan dengan masalah-masalah di lapangan. Yang ketiga, sudah dakwah yang demikian yang akan menjumpai medan yang terkadang mulus, mengalir tanpa effort, kadang diterima dengan senang penuh support, maka harus kita sadari betul bahwa dakwah harus kita jalani dengan tetap gembira agar tidak kehilangan kesabaran, tetapi harus sepenuh hati dan pikiran kita. Hal yang demikian hanya bisa kita jalani ketika yang pertama semangat dakwah, khilaf dakwah itu sudah menjadi jiwa kita sebagai dakwah. Ada satu ungkapan yang saya kira lekat di lingkungan kita, nahnu du'a qabla kulli syai'. Kita menjadi Tuhan sebelum kita menjadi apapun. Artinya ruh dakwah itu sudah ada di dalam jiwa kita sebelum kita memasuki profesi-profesi dimanapun, sebagai apapun. Karena itu maka apa yang ada di diri kita selalu kita lihat sebagai perspektif perangkat, alat, kesempatan untuk menuangkan jiwa dari kita.
Dengan demikian insya Allah refleksi dakwah 2024 hari ini akan melengkapkan kefahaman kita terhadap medan dakwah dalam semangat yang tetap membara. Banyak halangan luar biasa, halangan keluarga, halangan masyarakat, halangan peraturan, halangan politik, halangan pendidikan sangat luar biasa. Tetapi bagi kita itu semua adalah peluang dan tantangan. Saya akan menutup dengan satu puisi. Kalau pantun kan di depan, kalau puisi di belakang. Saya tulis bagi tadi dalam perenungan perjalanan dakwah kita. Judulnya Sang Dai. Sang Dai terus berjalan menapaki jalan-jalan yang berkelok, menanjak, licin, dan berduri. Karena itulah jalan suci yang dia yakini akan mencapai ridho ilahi. Sang Dai tidak pernah peduli dengan tepuk tangan dan puja-puji, karena baginya tepuk tangan dan puja-puji hanyalah kesemuan yang akan melenakan hati. Dia pun tak peduli dengan caci maki, karena baginya caci maki hanyalah jeritan syaitan yang sedang kesakitan. Dalam kehusukannya, Sang Dai terus berjalan meradang menyibak setiap rintangan. Napasnya menjadi genderang perang yang membangkitkan semangat juang. Keringatnya memancarkan aroma terapi yang menyegarkan. Sekali melangkah, Sang Dai tak pernah berpaling lagi, kecuali hanya untuk muhasabah diri, karena dia tahu di ujung jalan yang dia tapaki Allah telah siapkan kebahagiaan abadi. Kalau khusus untuk Ustaz Mujidin ini karena di ujung jalan dia tahu telah disiapkan bidadari. Assalamualaikum. Jadi begitulah hari ini kita akan merefleksikan pandangan, napak tilas pikiran-pikiran, ikhtiar-ikhtiar awal kita, dan kemudian dipandu oleh Ustaz Adil Husaini. Nanti insyaallah kita akan mendiskusikan hal-hal pokok di dalam gerak dakwah Dewan Dakwah, dan siang hari nanti insyaallah kita akan sama-sama memahami, mencoba memetakan medan dakwah 2025. Selanjutnya nanti akan kita buat rekomendasi yang rekomendasi ini insya Allah akan menjadi inspirasi dakwah baik bagi pengurus daerah dan pengurus wilayah untuk 2025-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin rahmatullah, para pengurus pimpinan Dewan Dakwah Jogja dan kota-kota se-Jakarta, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini saya sangat berbahagia karena hari ini saya memulai saya mencetak rekor dari seperti TPRI. Pagi ini saya mencetak 3 rekor baru. Ya. Pertama kali dalam 4 bulan ini setelah saya sakit lutut, ya, pengakuran sendiri itu saya 4 bulan ini sakit. Sekarang masih proses penyembuhan. Tapi untuk pertama kali hari ini saya naik pesawat, naik kamera. Dan dokter nggak boleh. Tadi saya pikir, wah, pesawat kalau dari hari ini kan naik tangga, tapi alhamdulillah
ya, karena udah November yang lalu saya ke Kuala Lumpur itu nggak naik tangga, saatnya apa namanya pakai gambar kayak ini secara tampil itu menunjukkan kaki saya perkembangannya semakin baik. Pekan yang lalu, tepat hari Sabtu yang lalu ya, bukan kemarin, Sabtu yang pekan lalu saya mengisi acara di Salatiga. Saya ceramah di 1 jam itu waktu sudah rekor. Alhamdulillah kesehatan kaki saya berkembang baik. Yang kedua rekor secara baru karena kaki ini saya ganti handphone. Yang handphone nggak mudah, ya. So, kita bangun tidur dan yang kita cari kan handphone belum tentu istri itu. Ya, dan saya cari istri kalau handphone saya bawa istri. Dan dia itu berat. Kalau tadi pagi 2:30 atau 3:30 ya. Dan menurut saya selesai karena lama rusak ya. Jadi anak saya kemarin transfer semua jadi belum selesai semua tapi sudah bisa saya bawa. Dan ini secara baru. Saya pakai handphone ya. Lumayan. Ya. Baru. Yang ketiga tadi saya naik tangga ya. Begitu Pak. Ini bilang lantai 3 bisa langsung tangga lantai 3 karena acara kapan di rapat di mana itu lantai 2 saja saya nggak mau ya, saya itu turun belakangnya di lantai 1 karena saya nggak bisa naik ke lantai 2 ini. Jadi ini lantai 3 Masya Allah ini lantai 3 saya bisa naik dengan lancar ya. Terima kasih Pak Eri jadi telah memaksa saya untuk berjihad. Itu ada bayi semua yang umurnya mungkin di bawah saya 17 Desember kemarin ya itu tepat 59 tahun ya. Jadi saya sudah tua, cucu hampir 3 sekarang ini ya, anak sementara 7 ya. Yang menikah sudah kayaknya 3 ya. Ya 3 kayaknya benar 3 makanya saya belum nikah. Jadi sudah 59 tahun ya bagi para dai semua sering, karena kita kemarin baru kehilangan lagi ya ulama kita tokoh ya hebat Ustaz Samsul Bahri ya. Nah beliau itu seorang, menurut saya seorang yang ilmunya sangat luas, sangat gigih dalam berjuang ya. Dan uniknya beliau produk pendidikan di mana itu yang saya kagumi ya dari banyak tokoh-tokoh produk pendidikan di mana dulu lulusan PPD Dr. Anuri ya, ada Dr. Budiman rektor STG Muhammad Nasir, Dr. Anuri ketua umum Persis ya, Dr. JJ Dr. JJ saya itu alumni LPDI Dewan Dakwah. Jadi dulu Dewan Dakwah punya lembaga LPDI, sebelumnya namanya ABA, LPDI sekarang jadi STG Muhammad Nasir dan telah melahirkan. Ya, saya bercanda sejelek-jeleknya lulusan LPDI itu sekarang jadi ketua umum Persis. Ya, Dr. JJ saya itu dalam tanda kutip ya, maksudnya beliau itu orang Dewan Dakwah juga. Tadi saya juga Dr. JJ Zainuddin ketua umum Persatuan Islam itu juga alumni LPDI Dewan Dakwah. Nah, jadi adalah Allah bersyukur itu saya tadi berbagi mohon dijaga kesehatan ya. Ini kami sering bukan hanya ditegur, kami itu dimarahi oleh Ibu Aisyah Ansir. Beliau kan umurnya sudah sekarang ini 82 saya. Putri Pak Nasir, jadi anak Pak Nasir yang masih hidup sekarang 32. Bu Aisyah dan kakaknya Bu Hasanah ya. Bu Aisyah yang masih aktif sebagai pembina Dewan Dakwah, juga pembina Yayasan. Besok ini hari Kamis besok ini insya kami ke Padang dengan Bu Aisyah juga untuk rapat Yayasan Masyarakat Islam di Sumatera Barat. Dan Bu Aisyah ini sering mengingatkan kami, bahkan memarahi karena tahu kami lebih muda ya, Allah nih ya dai ini dijaga betul kesehatannya gitu. Jadi kami saya dimarahi karena kalau makan susah ya, tapi tadi pagi saya sudah lulus ujian diajak Pak Ujian ya makan
Soto. Ada ya? Oh, ini masyarakat tadi makan soto ya. Tapi saya berhasil menahan hawa nafsu tadi. Saya tidak makan jeroan dan tidak makan nasi. Nah, ini harus contoh cara saya menjaga kesehatan, menahan berat tidak makan. Seperti saya ini apa namanya, rompol sama anti. Tapi ada di depan mata saya dan saya sudah setelan dengan sudah begini dan alhamdulillah ya apa namanya tidak jauh ya. Tapi gorengan nggak bisa, tadi tetap makan goreng itu udah bilang jangan makan gorengan ya, tapi ya astagfirullah di situ banyak godaan dan lepas dari itu ya. Saya sangat bersemangat ke Jogja terus terang kali ini ketika diundang KRI ya, ada teman-teman berkumpul karena ada hal-hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan. Makanya saya baru saja berpikir tadi membahas kembali slide ini, slide lama yang pernah saya sampaikan di Bandung. Nah, kita perlu merenungkan kembali apa sih sebetulnya ya gagasan besarnya Pak Natsir itu apa? Dan apakah kita sekarang ini sebetulnya sudah mewujudkan gagasan itu? Ya. Karena ternyata setelah saya perhatikan di banyak lembaga pendidikan kita sendiri di Dewan Dakwah, pemikiran Pak Natsir tidak dikaji secara serius. Buku Fikih Dakwah misalnya yang menjadi kebanggaan dan Menteri Malaysia, ya Pak Anwar Ibrahim. Bahkan di Malaysia, buku Fikih Dakwah itu bukan dua versi huruf Latin dan versi huruf Arab Melayu, dua versi ya. Jadi orang Malaysia sangat serius menghargai Pak Natsir. Nah ini tadi di pesawat saya baca buku ini sebelum selesai. Ini buku baru saja dilaunching oleh Perdana Menteri Malaysia di Kuala Lumpur, dan kami diundang yang mewakili peluncuran buku ini cucu Pak Natsir ya, cucu Pak Natsir, karena kami tidak ada yang bisa berangkat. Di buku karangan Profesor Muhammad Kamal Hasan, Allah yarham. Buku sangat bagus dan saya baru menghubungi WA ke pimpinan Dewan Dakwah ya. Kita harus kasih buku ini serius menurut saya, karena ada hal-hal yang setelah saya baca ini ada yang menarik untuk kita diskusikan ya, betapa pemikiran Pak Natsir itu sangat relevan untuk kita kaji sekarang ini ya, baik nanti dalam pendidikan, dalam dakwah, dalam politik ya. Profesor Kamal Hasan di Indonesia itu menulis disertasi doktornya di, kalau nggak salah, di Columbia, pokoknya di Amerika ya, saya lupa universitasnya. Beliau tahun 73 sudah wawancara Pak Natsir, sudah bertemu dengan Pak Natsir, dan beliau disertasinya itu tentang modernisasi di Indonesia, termasuk membahas tentang gagasan pembaruan Islam ya. Di disertasi Profesor Kamal Hasan itu ada kritik Pak Natsir terhadap gagasan pembaruan Islamnya pluralisasi. Dan Pak Natsir ada notulen rapat yang dikutip Profesor Kamal Hasan di disertasinya itu tanggal 1 Juni ya, tahun 70. Jadi pluralisasi itu menggaungkan gagasan pembaruan Islam itu 3 Januari 1970 ya. Pada tanggal 1 Juni 1970 itu ada notulen rapat di menurut Profesor Kamal Hasan ini, di mana Pak Natsir mengundang para tokoh-tokoh waktu itu ke rumah beliau ya, dan beliau di situ menyatakan itu pembaruan Islamnya pluralisasi itu sangat berbahaya. Dan kemudian nanti tahun 72 terbit buku Profesor H.M. Rashidi yang mengkritisi ya pembaruan pemikirannya pluralisasi. Nah ini nanti diuraikan oleh Profesor Kamal Hasan, dan beliau di sini ya tentu sangat mendalam ya kajiannya tentang pemikiran Indonesia, dan sampai beliau wafat tahun ini atau tahun lalu ya, belum lama beliau wafat ya, Profesor Kamal Hasan. Beliau menulis ini ya, 2 makalah, satu dalam bahasa Inggris yang dipresentasikan di seminar di India, satu lagi gagasan benar. Saya ingin bacakan bagaimana Profesor Kamal Hasan itu memandang ya, beliau prihatin
prihatin sekali dengan kondisi politik di Malaysia. Dan menurut Profesor Hasan, ya, pemuda-pemuda Muslim Malaysia harus mempelajari pemikiran Pak Nasir, karena beliaulah pemikir besar, ya, bukan hanya pemikir beliau sendiri, tapi juga politisi yang hebat, yes, yang menurut beliau ideal, ya, harus dibaca pemikiran Pak Nasir itu untuk generasi Malaysia. Maka buku ini yang melansir dari Malaysia, ya, di belum lama ini, berapa hari yang lalu. Nah, misalnya saya berikan contoh, ya, bagaimana Pak Nasir dia di kesimpulan makalah di India itu, Profesor Kamal Hasan menulis begini: Pak Nasir was fortunate to witness the collapse of the new order, which delayed the rebirth of democracy and the spread of reformist Islamic democratic and ethical politics, which Pak Nasir preached, practiced, internalized in his personality and institutionalized in Masyumi. But due to declining health and the increasing complexities of Indonesian society, politics and culture, he was not able to provide the intellectual leadership that he once commanded. Ini saya kira keluarga besar Dewata sangat penting. Profesor Kamal Hasan mengingatkan bahwa Pak Nasir itu pemimpin besar, keteladanan luar biasa, gagasan besar, tapi Pak Nasir belum berhasil mewujudkan kepemimpinan intelektual, ya, kepemimpinan intelektual yang beliau sudah pimpin sebetulnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melihat kader-kader utama Pak Nasir adalah Pak Amin Rais, Pak Yusri, ya, Profesor Saifuddin Bogor, ya, Profesor Syafi'i Ma'arif, Profesor termasuk Abang Ghani dalam Menteri Malaysia selalu mengaku sebagai murid Pak Nasir. Ya. Sekarang Profesor Dawidudin, dulu Pak Imaduddin Abdul Rahim, Pak Kunto Joyo dan sebagainya. Ini kan Pak Nasir. Sebetulnya Pak Nasir itu merupakan sosok intelektual yang luar biasa. Beliau bukan profesor, beliau bukan doktor, tapi banyak profesor bangga menjadi murid beliau. Ya, itu hebatnya. Saya terakhir ngobrol dengan Pak Amin Rais sebelum Pilpres itu, beliau datang ke Dewan Dakwah. Itu namanya seorang Pak Amin Rais, ya, mengakui Pak Nasir itu bangga. Ya, Profesor Yusri tetap mengakui bahwa Pak Nasir itu adalah mentor. Ya, dengan segala macam keunikan masing-masing kader Pak Nasir, kan, gitu ya, dengan kelebihan dan kekurangannya. Tapi kita nggak bisa mungkin gerakan intelektual yang nanti melahirkan, termasuk melahirkan nanti sekolah-sekolah Islam dan sebagainya. Kita nggak bisa lepas dari sosok Pak Nasir. Ya, nah, nanti kita coba lihat, karena ide besar Pak Nasir itu sudah dicoba dan sudah berkembang. Ya. Nah, tapi yang poin pentingnya Profesor Kamal Hasan itu menurut saya penting. Ya, Pak Nasir itu menulis banyak pendirian kampus-kampus Islam. Universitas Islam Indonesia jelas, ya, itu ide Pak Nasir. UI, ya, kemudian Ibnu Khaldun kampus saya Bogor, Unisba di Bandung, UI Rio, ya, UISU di Sumatera Utara, ya, dan sebagainya. Nah, tapi saya belum lama ngisi di Yaksi, ya, Universitas Yaksi Jakarta, karena mungkin di antara kampus-kampus yang ada andil Pak Nasir dalam pendirian Yaksi ini mungkin paling mahal, karena masuk fakultas kedokteran Yaksi itu uang masuknya 520 juta. Sebetulnya saya bilang murah sekali, cuma saya nggak bisa bayar, tapi itu murah, ya. Bedakan antara kita nggak bisa bayar dan murah, kan, ya. Pak, saya presentasi tentang universitas, konsep universitas dalam Islam. Dulu pernah saya presentasikan juga di UI, dan juga apa sih yang diinginkan Pak Nasir itu. Nah, itu penting sekali, karena jangan-jangan perjalanan kita ini nggak sama dengan yang dimaui oleh Pak Nasir. Ya, jadi kalau saya nanti ini buku ini soal kami akan coba
telah serius, tapi pada kesempatan kali ini kita coba mereview ya, apa sih gagasan besar An-Natsir itu. Nah, sebelum itu, kenapa ini penting ya? Karena sekarang ini kita menghadapi, menurut saya sekarang ini ya, di era Presiden baru Prabowo Subianto ini terbuka peluang yang sangat besar ya bagi kita di Dewan Dakwah untuk mewujudkan gagasan-gagasan besar An-Natsir. Ya, kenapa? Pertama, kalau Bapak sekalian perhatikan pidato terakhir Prabowo di konferensi G8 ya di Kairo, itu dahsyat ya, dan bisa di berbagai grup WA kita. Seingat saya ya, belum pernah ada presiden yang secara tegas, meskipun dulu Bung Karno ya, mungkin setelah Bung Karno pidato tegas sekali di PBB tentang perlunya gerakan Lombok dan Prabowo Subianto sering mengungkap ini juga. Tapi ingat kemarin itu Prabowo itu tegas, kata-kata yang sangat tajam yang beliau katakan itu adalah bahwa yang baik itu bukan untuk Muslim, itu keras sekali. Ya, dan beliau mengajak tokoh-tokoh Muslim kan terus satu-satu. Kita berantem sendiri di Libya, di Sudan, di Yaman berantem sendiri. Kapan kita bisa tolong Palestina kalau kita tidak bersatu? Itu dahsyat. Ya. Dan yang saya tahu Pak Prabowo waktu pidato itu dan juga waktu ceramah di depan mahasiswa kita di Kairo, itu salamnya salam misal saja, kayak kita pertama. Nah, itu saya bahagia sekali, tenang saya kalau mau bersalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu udah sampai ke suku saja, ya, dan dilanjutkan yang lain. Belum tahu tempatnya, ya, tapi pidato itu luar biasa. Nah, Bapak sekalian, karena saya dulu ya, sejak saya wartawan saya sudah berkali-kali dan kita terus sering kan bukan Pak Prabowo juga ya, Pak Prabowo itu dari dulu kayak begitu, ide dia itu tentang Indonesia yang hebat segala macam dia kayak begitu. Ini saya melihat ini kayak terpendam saja ya, karena yang beliau sampaikan tentang tidak adilan barat itu gimana-mana udah sering disampaikan. Artikel beliau di Newsweek itu luar biasa, sama mengkritisi ya ketidakadilan barat ya. Jadi ini kesempatan yang besar. Nah, kalau saya baca buku beliau yang Paradoks Indonesia itu lebih tegas. Tapi paradoks itu berulang, gagasan beliau sejak 2014. Tapi saya dapat edisi yang terbaru 2022. Ya, 2022 waktu saya berjumpa dengan waktu itu sebelum Pilpres Pak Menteri Pertahanan sekarang ini Pak Samri, dan Pak Samri ngasih saya nih buku Pak Prabowo. Saya pikir ketika saya dikasih itu saya baca lagi ini ide lama tentang bagaimana membawa Indonesia menjadi negara yang hebat. Dan kalau Bapak bisa perhatikan, buku itu dibuka oleh dua kata-kata filosofi lagi. Yang satu itu CDS yang mengatakan the strong do what they can and the weak suffer what they must. Ya, jadi yang kuat akan bertindak semaunya, sedangkan yang lemah akan menderita apa yang memang seharusnya dia menderita karena orang lemah dia. Ya, kemudian ada kata-kata di dalam dunia politik internasional ini kata-kata umum ya, sitis pacem para belum. Jika kamu mau damai, siapkan perang. Itu sejarahnya Romawi dari dulu. Jadi kalau kamu mau damai, kamu harus membangun kekuatan perang. Karena kalau mau damai harus ada yang siap. Ya, ini kalau dalam politik internasional kita dengan balance of power teori. Kalau dua-duanya sama-sama punya nuklir, nggak terjadi perang. Karena dua-duanya sama-sama kuat. Biasanya peperangan terjadi kalau dua-duanya ini nggak imbang, ya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, Prabowo itu ingin bahwa